kalau ada apa-apa dengan akun tersebut, itu tuh akun tersebut itu mukanya kita di dunia di digital. Halo Mas Citra Arfanuddin. Mungkin ada penonton yang belum tahu Mas Arfan ini siapa dan ya kenalin dulu lah. Oke. Mas Arfan ini menyebut Mas Arfan tuh siapa? Gitu. Perkenalkan, nama saya adalah Citra Arfanuddin. Sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau saya Citra itu pas malam hari, kalau saya Arfan itu biasanya pas siang hari. Nah, saya di Inisindo Jogja itu sebagai instruktur dan juga konsultan ya. Jadi lebih banyaknya fokus ke hal-hal yang kaitan sama infrastruktur jaringan, keamanan, forensik digital, dan banyak lah ya, sesuai kebutuhan saja. Ya. Oke, nah ini kan kita udah tahu tadi Mas Arfan kan ngajar ya di Inisindo Jogja. Terus kalau ngajar kan selain materi yang ya general umum gitu kan, biasanya kan ada 1-2 orang yang ngambil spesialisasi gitulah, ya. Atau topik-topik yang mengerucut gitu. Nah, Mas Arfan nih biasanya ngambilnya spesialisasinya apa? Gitu? Lebih ke untuk expertise saya lebih banyaknya ke security audit sama forensik sih sebenarnya. Ya. Jadi lebih banyak ke dunia keamanan dan juga sisi forensik. Expertise saya di sana. Ya. Tapi ya sekali lagi ya, kita kan develop banget ya. Jadi kadang ada kalanya ada kesempatan untuk belajar aspek lain di teknologi, ya kita pasti sangat relatif open sama materi apapun atau topik-topik yang masih relevan ya dengan keamanan. Ya, oke. Gitu. Nah, Mas Arfan ini kan salah satu instruktur yang punya akun sosial media profesional lah ya. Ya. Nah, akhir-akhir ini kan sering tuh kejadian pengambil alihan akun gitu. Kerennya sosial media hacking lah gitu. Nah, terutama ya akun-akun profesional lah gitu. Nah, biasanya sih kalau dari sudut pandang Mas Arfan tuh kan ada resiko gitu. Orang punya akun profesional terus diambil alih. Nah, biasanya kalau akun profesional tuh resiko apa yang kita dapat kalau terjadi hacking atau terjadi pengambil alihan akun gitu? Sebenarnya kalau dibilang resiko itu nggak hanya untuk akun profesional saja ya. Jadi kita anggaplah kita nih sebagai personal semisal. Kita kan pasti punya akun-akun yang pasti berharga buat kita ya. Dalam konteks mungkin sosial media atau yang kaitannya sama aspek mungkin keuangan, perbankan. Mungkin beberapa teman-teman yang di sini itu udah punya banyak investasi dan toolsnya banyak yang menggunakan ya platform digital. Yeah. Kalau kita bicara mengenai risiko, tentu saja sama seperti gimana kalau seandainya identitas kita itu dicuri sama orang. Ya kan? Saya rasa besarnya risiko itu sangat tergantung dari value dari akun yang kita punyai. Contoh semisal, kalau akun personal saya itu ternyata followernya masih dikit, kemungkinan untuk diserangnya juga sebenarnya kecil, ya kan? Kecuali kalau seandainya secara personal, semisal saya udah punya crowd banyak, sudah punya follower banyak, nah biasanya di titik itulah udah mulai ada resiko-resiko untuk diserang akunnya. Ya, buat apa? Ya macam-macam motifnya orang. Ada yang memang buat iseng, ada yang memang dia itu ingin tahu secretnya kita dari sosial media kita, atau bahkan sosial media tersebut itu dipakai untuk mengeksploitasi dari sisi finansial. Pernah tuh semisal anggap aja, pernah mungkin ada beberapa isu di sini ya, teman-teman mungkin ngalamin kalau misalnya ada WhatsApp semisal yang di hack, dan menggunakan WhatsApp tersebut itu dia minjem uang ke teman-teman yang terhubung. Jadi itu adalah salah satu resikonya. Tapi
yang paling kerasa itu adalah kalau akun tersebut itu dipakai untuk mencemarkan nama baik dari pemilik akun tersebut. Ya, oke. Jadi itu yang paling benar-benar kerasa untuk kita ya sebagai ya kita kan tahu sendiri gitu. Kebanyakan mereka ngincernya akun-akun yang udah gede, udah punya impact lah di sosial media gitu. Padahal kan kalau dilihat ya Mas, kalau kita misal kayak Mas Arfan bilang tadi ngincer akun finansial gitu. Betul. Kenapa nggak ngincer akun finansialnya aja gitu? Kenapa harus sosial medianya gitu? Padahal kan daripada sosial medianya gitu, mending kenapa nggak akun perbankannya? Kenapa nggak perbankannya aja gitu? Iya, nah itu biasanya alasannya apa? Secara hackingnya itu alasannya apa gitu biasanya? Sebenarnya yang membedakan antara kalau kita bilang itu adalah akun finansial sama akun-akun personal. Biasanya akun finansial itu sudah ada regulatornya. Jadi sudah ada regulasinya, sudah ada kebijakannya, polisinya, sehingga pada saat semisal lah, anggap aja semisal kita mau daftar ke internet banking suatu bank aja, kan kontrolnya kencang banget ya, dari nomor debit cardnya, tanggal lahir kita dan seterusnya ya. Sedangkan kalau seandainya semisal sosial media, karena orang itu masih menganggap itu tuh bukan value-nya mereka, sosial media lepas aja ada semisal. Padahal sebenarnya kalau orang bisa ngedapatin identitas tersebut, dia sebenarnya bisa sangat dieksploitasi. Jadi alasan utamanya itu adalah karena orang kadang masih belum aware bahwa identitasnya mereka itu penting. Apalagi kalau seandainya semisal followernya udah gede nih. Kalau seandainya followernya udah gede, harusnya mereka aware bahwa follower saya ataupun akun saya itu punya value tadi. Ya seperti dijelaskan Mas Arfan tadi kan masih banyak gitu yang awareness-nya kurang gitu. Awareness-nya kurang ya, paling banyak lah keluarga kita sendiri, orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, misal ya orang tua, teman, terus saudara gitu. Nah, kadang kan kita ditanya sebagai orang yang menggeluti IT gitu, atau kerja atau tahu tentang komputer gitu. Ya, tahu tentang komputer, tahu tentang ya dunia digital gitu. Kita kan sering ditanya gitu. Nah, terus gimana? Ada tips nggak buat orang-orang yang ya awam lah gitu soal IT? Bagaimana cara ya ngamanin lah gitu, paling nggak preventifnya gimana gitu. Nah, apakah Mas Arfan punya tips gitu? Mungkin tips awalnya dimulai dari satu mindset ya. Mindset bahwa kita harus agak parno kaitannya sama datanya kita. Contoh semisal, anggap aja semisal saya kan sering tuh sekarang mungkin teman-teman ada yang kebiasaan gini, password yang di-share dengan orang lain, entah itu pasangan ataupun apa. Itu contoh ya. Jadi selalu di pikiran kita itu adalah kasih mindset bahwa data pribadinya kita, ya, akun-akunnya kita itu melekat ke dalam diri kita. Ya, jadi mindset awalnya adalah itu. Kalau ada apa-apa dengan akun tersebut, itu tuh akun tersebut itu mukanya kita di dunia digital. Ya, jadi kalau ada masalah dengan akun tersebut, ya berarti citranya kita, mukanya kita juga akan bermasalah di sisi digital. Dimulai dari satu mindset itu sih. Kedua itu mungkin lebih ke sisi awareness bahwa resiko-resiko itu ada. Ya, jadi pertama mindset kita harus skeptis ataupun paranoid ya terhadap segala macam akses ke dalam datanya kita. Kedua itu adalah aware bahwa ternyata kalau seandainya akun saya dicuri itu bisa menyebabkan kerugian bagi diri saya sendiri gitu semisal. Jadi awareness itu. Sisanya lebih ke tips seperti contoh semisal. Kalau seandainya semisal Anda punya account, selalu menggunakan password yang berbeda-beda untuk setiap akun tersebut. Oke, jadi semisal anggap aja saya punya sosial media Twitter semisal. Saya buat
passwordnya berbeda. Instagram berbeda dan seterusnya. Tetapi bukan hanya fokus kepada akun sosial aja, Mas Doni. Kadang seringnya gini, misal mungkin government nih, contoh apa? BPJS Jamsostek, ya kan? Kan ada email sama passwordnya tuh. Atau BPJS Kesehatan misal. Nah, kita seringnya itu menggunakan password yang sama. Sedangkan ingat nggak kemarin bahwa BPJS itu datanya semisal bocor, misal. Ya. Atau mungkin DJP pajak itu juga ada beberapa yang bocor. Nah, kalau seandainya hacker itu tahu password yang di portal-portal lain tadi dan passwordnya sama, jadi kena satu akun, yang lain juga akan kena. Jadi pertama adalah tipsnya adalah pakai password yang berbeda-beda. Nah, saya biasanya otaknya mungkin tidak selancar itu untuk ngingetin semua password gitu. Jadi biasanya saya pakai password manager, misal Google dan seterusnya. Dan bahkan saya nggak tahu passwordnya saya karena tersimpan di dalam Google. Ya. Itu. Kedua itu adalah soal monitoring terhadap akun yang login. Ya. Jadi kalau beberapa semisal Twitter, Instagram, Google dan seterusnya yang Anda anggap sebagai aset, coba jalankan two-factor authentication. Ya, jadi kalau saya udah masukin username dan password, kita akan diminta untuk menggunakan mungkin OTP atau sejenisnya. Ya, supaya memastikan bahwa kalau orang udah tahu passwordnya saya, tapi kan dia tetap harus punya handphonenya saya untuk dapat OTP. Itu yang kedua ya. Sama biasanya sih saya mau monitor sih. Misal nih, saya login di komputer 1, terus ada komputer 2. Nah, saya biasanya itu saya lihat di laptopnya saya ini ada berapa device yang terhubung ke akun saya. Saya tiap bulan itu pasti saya monitor. Karena kenapa saya lakukan itu? Karena saya risih kalau seandainya privasi saya itu dilihat. Sisanya hal-hal standar sih, seperti passwordnya harus 8 karakter dan seterusnya. Terus juga kalau seandainya tiba-tiba Anda dikirimin link, jangan kebiasaan untuk langsung diklik. Itu utama ya. Jadi kalau seandainya misal Anda ada teman ngirim sesuatu ke WhatsApp-nya Anda, jangan langsung diklik. Atau kalau seandainya tiba-tiba kalau followernya udah grow ya, biasanya tiba-tiba tuh muncul pesan berpura-pura jadi dari supportnya Instagram lah, berpura-pura dari supportnya Twitter kalau udah gede nih. Tapi kalau kita yang mungkin akunnya masih minim sih, sebenarnya serangan itu biasanya resikonya kecil. Tapi kalau udah gede, tiba-tiba ada orang yang ngirimin link ke kita. Ini apapun, Instagram, WhatsApp dan seterusnya. Jadi pastikan kalau ada link yang dikirimkan, jangan lupa tinggal copy aja, copy link address, habis itu buka di incognito browser misal. Mungkin nanti bisa dicari dah incognito browser itu seperti apa. Kebanyakan itu cukup efektif sih, Mas. Sisanya lebih ke hal-hal kayak antivirus dan kawan-kawan. Lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis, benar. Oke, thank you Mas Arfan atas tips-tips buat teman-teman.